Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Apa kabar hari ini? Sehat? Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya dan tetap menjaga kesehatan. Nah, anak-anak, jumpa lagi kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Puji Tuhan, kita meskipun dalam keadaan yang sulit, hanya melalui pembelajaran online atau pembelajaran daring, namun kita masih diberi waktu untuk tetap dapat melaksanakan pembelajaran. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, mari siapkan dulu buku penanya. Anak-anak siapkan buku pena. Kita akan membahas materi di tema 3 subtema 2. Di tema 3 subtema 2. Mari anak-anak kita buka bukunya. Tema 3 subtema 2. Tema kita toko dan penemuan. Kemudian subtemanya adalah penemuan dan manfaatnya. Jadi tema kita toko dan penemuan, sedangkan subtemanya adalah penemuan dan manfaatnya. Nah, baik anak-anak, kita mulai di PB1. Kita akan membahas PB1, 3, 4, dan 6 sekaligus ya. Ya, kita mulai dari PB1. Mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Jadi ini masih berbicara tentang kalimat efektif ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Jadi, teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Anak-anak tahu apa itu fenomena? Anak-anak pasti ingat di kelas 5 kita sudah belajar juga masalah ini ya. Nah, fenomena itu dalam bahasa Indonesia adalah gejala. Misalnya, gejala alam atau gejala alam atau hal-hal yang dirasakan dengan panca indera. Hal-hal yang dirasakan dengan panca indera dan menjadi suatu kenyataan atau benar-benar terjadi. Contohnya, contoh gejala alam, letusan gunung berapi, kemudian tsunami, banjir, gerhana, tanah longsor, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan gejala alam atau fenomena alam. Informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Jadi menulis informasi menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lagi-lagi ya, kalimat efektif kita ulang. Dalam menulis kalimat efektif perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, contoh kalimat efektif dalam kalimat dan kalimat tidak efektif. Mari perhatikan. Warga dusun Karangrejo saling membantu mengatasi bencana. Itu adalah kalimat efektif. Sedangkan warga dusun Karangrejo saling bantu-membantu mengatasi bencana. Kalimat tidak efektif. Mengapa dikatakan tidak efektif? Karena menggunakan kata berulang. Sedangkan kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata berulang. Kata berulangnya adalah bantu-membantu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa. Itu merupakan kalimat efektif. Upacara tersebut dihadiri oleh semua siswa-siswa. Nah, ini adalah kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena terdapat kata ulang yaitu siswa-siswa. Penelitian ini akan memberi banyak manfaat bagi warga. Kalimat efektif. Dengan penelitian ini akan memberikan banyak manfaat bagi warga. Kalimat tidak efektif. Mengapa? Karena di bagian depan menggunakan kata depan dengan. Sedangkan kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata depan. Ya, kita lanjut.
PB3. Menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Anak-anak tentu sudah paham ya dalam pembuatan diagram ini. Karena setiap kita belajar bahasa Indonesia, kalau bukan diagram, peta pikiran, dan contoh-contohnya pun Bu Guru sudah berikan. Nah, informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Jadi informasi yang disajikan itu diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Ya. Untuk menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi masih tetap ya anak-anak, tidak berubah. Menggunakan aspek atau kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Siapa. Sebagai contoh, lihat di buku Bu Pena halaman 178. Mari kita lihat buku Bu Penanya di halaman 178. Nah, di sini di bukunya, di situ ada tabel berikut kata tanya dan fungsinya. Dalam tabel itu ada kata tanya dan fungsinya. Kata tanya, jawaban yang diharapkan, kemudian contohnya. Contoh yang pertama, penggunaan kata apa. Kegunaannya untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Sedangkan jawaban yang diharapkan, pengertian atau penjelasan dari hal-hal yang ditanyakan. Contoh, apa itu radio? Radio adalah komunikasi elektronik yang menggunakan sinyal-sinyal tertentu. Kemudian siapa? Kegunaannya untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Jawaban yang diharapkan, orang atau pelaku suatu peristiwa tersebut. Contohnya, siapa yang menemukan radio? Guglielmo Marconi, yaitu. Dan selanjutnya anak-anak nanti bisa lihat sendiri ya di bukunya di halaman 178. Ya, baik kita lanjut. PB4. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari beberapa paragraf yang berisi informasi penting. Jadi teks eksplanasi ini terdiri dari atau terdapat beberapa paragraf di dalamnya yang berisi informasi penting. Nah, paragraf tersebut disusun menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun sesuai dengan kaidah atau tata bahasa, baik itu ejaan maupun tanda bacanya. Jadi perlu juga memperhatikan tanda baca. Kemudian ciri-ciri kalimat efektif menggunakan kata-kata baku. Jadi kata-kata efektif itu, kalimat efektif itu harus menggunakan kata-kata baku. Nah, apa itu kata-kata baku? Ya, kata-kata yang sesuai dengan kata-kata yang benar atau kata-kata yang sudah disempurnakan. Itu. Nah, kemudian yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Ya, jadi ada strukturnya ya. Struktur kalimatnya seperti yang Bu Guru sudah jelaskan. Lalu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian berurutan dan bermakna logis. Logis maksudnya masuk akal ya. Itu yang dimaksud dengan logis. Jadi, dan kata-kata baku ini biasanya kita gunakan di acara-acara resmi atau penulisan karya ilmiah. Sedangkan kalau kata-kata tidak baku itu biasanya dipergunakan dalam percakapan sehari-hari. Ya, kalimat efektif disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Jadi itu. Contohnya, adik memberikan banyak uang-uang kepada pengemis. Kalimat tidak efektif.
Kenapa? Ada kata uang-uang. Kemudian kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata berulang. Kata uang seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat tersebut menjadi efektif. Kita masuk di PB6. Menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Kalimat efektif ditulis dengan menggunakan kata-kata baku. Itu diulang lagi di PB6, ini tinggal mengulang saja. Kata-kata baku dapat ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Jadi untuk mencari kata-kata baku dengan tidak baku, anak-anak boleh cari di kamus bahasa Indonesia. Contohnya apotek, kata baku. Apotik, kata tidak baku. Jadi apotik adalah kata baku, sedangkan kata tidak bakunya adalah apotik. Nah, apotik inilah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kemudian izin, kata baku, sedangkan izin merupakan kata tidak baku. Ya, anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini di dalam tema 3 subtema 2. Jika ada hal-hal yang belum dipahami, silakan anak-anak WA langsung ke Bu Edmi, tanyakan langsung, nanti Bu Edmi jelaskan kembali. Jadi jika ada hal-hal yang belum dipahami, anak-anak bisa tanyakan langsung ke WA Bu Edmi. Nah, untuk tugas akan menyusul, tugasnya akan menyusul, anak-anak silakan belajar dulu materinya, dengarkan baik-baik videonya, penjelasan demi penjelasan didengarkan. Kemudian materinya dibaca, dipahami. Nah, anak-anak, Bu Guru berharap anak-anak tetap semangat belajar karena kita sudah mau ujian tengah semester. Jadi berharap semua tetap semangat untuk belajar. Demikian pertemuan kita hari ini. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.